teman-teman, di sini saya akan menjelaskan perbedaan IaaS dan PaaS. Yang pertama, IaaS. IaaS mengacu pada sumber daya infrastruktur berbasis cloud yang memanfaatkan teknologi virtualisasi untuk membantu organisasi membangun dan mengelola server, jaringan, sistem operasi, dan penyimpanan data. Pelanggan dapat mengakses dan menyimpan data pada server melalui dashboard atau API, Application Programming Interface. Seiring dengan bertumbuhnya perusahaan, IaaS membantu perusahaan membangun dan mengelola data mereka. Infrastruktur cloud IaaS menawarkan tingkat kontrol dan kekuatan terbesar atas perangkat lunak dan perangkat keras perusahaan dan administrator. IaaS juga bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan pengoperasian sistem untuk menghindari pemadaman di bagian-bagian penting operasional perusahaan. Di sini karakteristik IaaS. Sumber daya tersedia sebagai layanan. Biaya bervariasi tergantung konsumsi. Layanan sangat skalabel. Banyak pengguna di satu perangkat. Organisasi tetap memegang kendali penuh atas infrastruktur, dan yang terakhir dinamis dan fleksibel. Contoh dari IaaS: Amazon Elastic Compute Cloud. Amazon EC2 adalah layanan web yang memberikan kapasitas komputasi yang aman dan berukuran fleksibel di cloud. Amazon EC2 dirancang untuk membuat komputasi cloud berskala web lebih mudah bagi pengembang. Antarmuka layanan web sederhana Amazon EC2 memungkinkan Anda mendapatkan dan mengonfigurasi kapasitas dengan friksi minimal. Amazon EC2 memberi Anda kendali penuh atas sumber daya komputasi dan memungkinkan Anda bekerja di lingkungan komputasi Amazon yang telah terbukti. Amazon EC2 menawarkan platform komputasi terluas dan terdalam dengan pilihan prosesor, penyimpanan, jaringan, sistem operasi, dan model pembelian. Menawarkan prosesor tercepat di cloud dan satu-satunya cloud dengan jaringan Ethernet 400 GB per second. Memiliki instan GPU paling kuat untuk pelatihan, pembelajaran, mesin, dan beban kerja grafis. Serta instan dengan biaya per inferensi terendah di cloud. Makin banyak beban kerja SAP, HPC, Machine Learning, dan Windows yang dijalankan di AWS dibanding cloud lainnya. Yang ini PaaS, Platform as a Service. PaaS mengacu pada layanan platform berbasis cloud yang memberikan kerangka kerja yang dapat digunakan oleh pengembang untuk membuat aplikasi custom. Dengan PaaS, aplikasi custom bisa dibangun secara online tanpa harus berurusan dengan penyajian data, penyimpanan, dan manajemen. PaaS menyediakan platform online yang dapat diakses oleh berbagai pengembang untuk membuat perangkat lunak yang disampaikan melalui internet. Karakteristik PaaS: dibangun di atas teknologi virtualisasi sehingga sumber daya dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan seiring perubahan bisnis kamu. Yang kedua, menyediakan berbagai layanan untuk membantu pengembang, pengujian, dan penyebaran aplikasi. Yang ketiga, dapat diakses oleh banyak pengguna melalui aplikasi pengembang yang sama. Yang keempat, mengintegrasikan layanan web dan basis data. Ini contoh dari PaaS. Elastic Beanstalk adalah layanan yang digunakan untuk menerapkan, mengelola, dan menskalakan aplikasi web dan layanan. Anda bisa menggunakan Elastic Beanstalk dari AWS Management Console atau arahan menggunakan Elastic Beanstalk Command Line Interface atau EBCLI. Dengan EBCLI, Anda dapat menerbitkan perintah ke layanan EB menggunakan antarmuka terminal. Anda dapat menggunakan EBCLI sebagai bagian dari siklus pengembang, pengelola, dan pengujian harian Anda. Baik, kita bisa lihat di web AWS Elastic Beanstalk. Di sini kita dapat melihat tutorialnya, teman-teman. Ini
yang pertama, langkah 1 ada atur aplikasi Anda. Terus yang kedua, terapkan aplikasi Anda. Terus langkah 3, memantau aplikasi Anda. Yang keempat, menghentikan aplikasi Anda. Di sini lengkap ya teman-teman. Ada perintah-perintahnya. Ini ada langkah-langkahnya lengkap. Oke, kita juga dapat melihat isi itu di sini ya teman-teman. Ada create a new key file. Terus ada launch a web server instance. Terus ada browse the web server. Ada connect to your Linux instance. Dan ini connecting to your Linux instance using PuTTY. Ini ada langkah-langkahnya lengkap di sini. Ada cleaning up your resource. Oke, di sini langkah-langkahnya lengkap ya teman-teman. Bisa dipelajari di sini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.